Hai, saya Marta Suherman. Buat teman-teman yang suka banget foto dokumentasi dan kemudian ingin memaksimalkan hasilnya, disimak terus video ini sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya sudah memilih satu buah email untuk dibahas. Alamat email adalah dari Rusman Ngopitawa. Alamat emailnya adalah rusmanrusli83@gmail.com. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Saya baru subscribe YouTube Kakak dan penjelasannya detail banget. Saya Rusman dari Sulbar, seorang ASN Kak. Saya bagian humas yang dipercayai untuk memakai Sony A6400 dengan lensa kit. Mohon tips pengambilan gambar untuk kegiatan kantor kami, baik pada saat malam ataupun siang hari dengan objek bergerak dan objek yang stay, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu. Amin. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini. Jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang dunia kreatif. Dan buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga advertising agency, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor di bawah ini. Ini sering banget nih pembahasan tentang dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ketemu video saya, mungkin teman-teman juga bisa nonton di beberapa video yang satu ini adalah pembahasan-pembahasan mengenai bagaimana caranya sih kalau kita ingin melakukan foto-foto dokumentasi untuk event apapun, untuk acara kantor atau apapun, teman-teman bisa cek di video di bawah ini. Dan di sini aku coba mengulang lagi beberapa poin-poin yang mungkin ingin dibahas juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ketemu dalam satu buah kondisi, kadang-kadang event itu kan nggak cuma di pagi hari aja ya, kadang-kadang juga bisa di siang hari atau di malam hari gitu. Dan biasanya karena fotografi ini sangat-sangat identik banget sama cahaya ya, karena fotografi melukis dengan cahaya, komponen cahaya itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi mungkin kalau kamu pas motretnya di pagi hari atau di siang hari, mungkin nggak gitu ada masalah nih, karena mungkin matahari di sekitarnya cukup banget gitu ya. Lalu kemudian kamu juga nggak usah ribet-ribet bawa-bawa flash atau bawa-bawa continuous light gitu ya, supaya foto kamu bisa maksimal. Tapi kalau kamu misalkan ketemu di malam hari, nah semakin redup cahayanya biasanya semakin challenging nih. Jadi di sini aku akan coba share juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah belajar fotografi, terutama teori dasarnya, teman-teman bisa cek di video di bawah ini pembahasan mengenai triangle exposure. Kalau teman-teman sering nyimak di video saya, pasti saya sering banget mention itu, pelajarin dulu mengenai triangle exposure. Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat penting, walaupun zaman sekarang bisa dibilang pakai handphone aja tinggal pencet-pencet doang jadi kok gitu ya. Nah, kita harus mengerti bahwa fotografi itu ada dasar teorinya. Jadi kalau teman-teman ketemu satu buah masalah, teman-teman harus tahu ini masalahnya disebabkan oleh faktor yang mana gitu ya. Jadi kalau misalkan di triangle exposure, kita mengenal yang namanya aperture, kita mengenal shutter speed, kita mengenal ISO, kita harus tahu kalau foto kita nggak tajamnya itu di faktor mana? Di faktor aperture-nya kah? Kalau faktor aperture biasanya misalnya dia terlalu kecil bukaannya sehingga ketajaman ruangnya terlalu sempit, sehingga foto kita bisa aja fokusnya meleset, jatuhnya bukan di mata tapi mungkin jatuhnya di rambut kita atau mungkin jatuhnya di depan kita gitu ya, sehingga foto kita tidak tajam. Karena biasanya dalam satu buah foto event pasti sangat-sangat dituntut untuk mendapatkan foto yang tajam. Kamu bayangin kamu motret presiden gitu ya, kamu motret presiden lalu kemudian kamu pulang ke rumah, besok kamu harus submit atau sejam kemudian kamu harus publish tayang beritanya, ya ternyata Pak Presidennya burem gitu ya kan, otomatis itu menjadi hal yang sangat memalukan dan juga sangat berbahaya, apalagi kalau momennya tidak bisa diulang gitu. Jadi otomatis tajam itu udah otomatis mutlak kalau di dalam foto-foto dokumentasi, terutama kalau kamu di sini banyak ngambil kegiatan-kegiatan kantor gitu ya. Kalau buremnya disengaja itu beda cerita, tapi kalau buremnya tidak disengaja dan itu menjadi kesalahan yang sangat fatal, nah itu karir kamu berbahaya banget tuh sebagai seorang fotografer, atau kamu yang ditugaskan sebagai humas untuk bertanggung jawab terhadap dokumentasi event kantor ataupun apapun itu, karir kamu terancam di sana gitu. Nah, di sini kalau tadi aku sempat bahas tentang aperture, yang kedua adalah mengenai shutter speed ya. Biasanya kalau teman-teman pernah pakai handphone, lalu pada saat motret kamu ngerasa kok fotonya
loadingnya agak lama ya gitu. Nah itu otomatis kamera kamu tuh auto adjust, smartphone kamu auto adjust, karena biasanya kalau cahayanya kurang dia akan butuh waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan cahaya yang cukup gitu. Nah di sini otomatis shutter speednya jadi lambat, jadi speed foto kamu akan lambat. Kalau lambat efeknya apa? Kalau objeknya diem nggak ada masalah. Misalkan kamu motret gelasnya diem aja kan gitu ya. Tapi kalau kamu motretnya ada orang lagi jalan, ada anak kecil lagi lompat, nah foto kamu itu akan ada terjadi buram atau blur gitu ya, karena ada motion yang kemudian kamu capture dengan speed yang lambat. Dan yang terakhir adalah ISO. Ketajaman foto itu bisa terganggu kalau ISO kamu itu terlalu tinggi, karena ISO itu terlalu tinggi akan menyebabkan yang namanya noise. Noise ini yang akan mengganggu ketajaman itu juga. Jadi kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, bisa ditonton di video saya yang satu ini. Banyak banget pembahasan tentang triangle exposure, karena itu memang kuncinya banget dalam sebuah fotografi ya. Jadi di sini kalau ditanya lagi tadi gimana caranya motret pada saat pagi, siang atau malam gitu ya. Pagi, siang aku yakin teman-teman pasti bisa banget gitu ya. Kalau malam otomatis ketika kita memotret dalam kondisi yang lebih minim cahayanya, kita harus memaksimalkan beberapa hal. Yang pertama, kalau kamu memang ingin mendapatkan momen itu terbekukan sempurna, kamu harus punya yang namanya flashlight atau continuous light. Ya, di sini kamu bisa menggunakan flashlight supaya momennya terbekukan sehingga fotonya tajam. Atau yang kedua, menambahkan cahaya, menambahkan continuous light atau apa, supaya pada saat kamu memotret itu kamu tidak membutuhkan shutter speed yang terlalu lama gitu ya. Nah di sini penting banget untuk memilih salah satunya. Kamu mau pakai flashlight atau kamu ingin menggunakan continuous light. Atau opsi terakhirnya adalah mengorbankan si ISO itu sendiri supaya sensor kamu lebih peka terhadap cahaya. Tapi problemnya tidak di semua kamera itu memiliki performa high ISO yang baik ya. Jadi kadang-kadang kalau high ISO-nya kurang, otomatis kamu akan ketemu yang namanya noise yang bentuknya bintik-bintik kayak pixel gitu ya. Lalu kemudian kadang warna-warni. Nah itu biasanya kalau dilihat kenapa nggak tajam ya? Karena noise-nya itu terlalu banyak karena settingan ISO kamu terlalu tinggi di sana. Gitu. Nah itu yang menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau misalkan objeknya bergerak, walaupun di pagi atau di siang hari, biasanya kalau kita motret objek bergerak itu, aku menyarankan speednya di sekitar minimal 1/250 detik gitu ya. Tapi kalau bergeraknya cepet banget, itu pasti kita butuh shutter speed yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kita butuh sampai 1/500, 1/1000 supaya kita bisa mendapatkan momen yang terbekukan dengan sempurna. Nah, itu membutuhkan latihan yang cukup banyak. Jadi kalau teman-teman di sini masih ngerasa, oh, kayaknya saya belum peka nih, saya belum bisa ngerasain bagaimana kemudian apa yang saya omongin di sini. Nah, itu butuh latihan. Jadi biasanya kalau kamu latihan sering ngelihat orang yang bergerak cepat, kemudian di malam hari kita ngelihat, oh, ada kayak begini ya, ternyata malam-malam tuh remang-remang tuh susah motretnya gitu ya. Apakah saya butuh bawa tripod atau apa? Nah, itu pasti akan diketemui pada saat kamu melakukan latihan berkali-kali. Karena ada kalanya kita juga memang membutuhkan tripod ya. Tapi tripod ini mungkin tidak menolong kalau objeknya bergerak gitu. Tripod itu digunakan biasanya kalau kita ingin memotret dengan shutter speed yang lebih lambat. Supaya shutter speednya lambat, supaya tidak bergerak, makanya harus menggunakan tripod. Karena kalau kita pakai handheld, pakai tangan, itu otomatis kita manusia bergerak ya, jadi nafas juga turun naik, otomatis hasil gambar kita itu akan ada micro shake-nya, akan ada getaran atau efek blur-nya lah di sana gitu. Nah itu jadi beberapa poin yang mungkin harus dipertimbangkan ketika kamu memotret gitu ya. Jadi mudah-mudahan poin-poin tadi bisa memaksimalkan hasil kamu. Dan juga di sini ada satu hal juga yang mungkin kalau kita ngomong liputan event gitu ya, event itu kan biasa beda-beda ya. Apalagi nih kamu kalau dibilang acara kantor, biasa rundown acara kantor itu beda-beda. Jadi salah satu yang saya sarankan juga buat teman-teman, kamu harus punya shortlist dari event tersebut.
Misalkan kalau acara dari jam 8 sampai jam 5 sore, apa sih acara-acara itu, dan kemudian foto-foto apa sih yang harus bisa didapatkan. Jadi bukan cuma sekedar teknis foto di siang, pagi, ataupun malam gitu ya, tapi juga shortlistnya itu kamu harus ada semua, supaya pada saat momentumnya datang, kamu akan tahu, oh nanti di malam hari itu akan ketemunya seperti ini, lokasinya seperti ini, kira-kira aku bisa solve problemnya seperti apa, kayak gitu. Nah, ada satu poin juga, bukan cuma triangle exposure tadi ya, teori segitiga exposure, ada satu hal juga yang harus diketahui adalah mengenai white balance ya. Teman-teman harus cek di bawah ini mengenai white balance, karena kalau kamu motret seharian dari pagi, siang, dan juga malam, biasanya cahaya beda-beda tuh karakternya. Jadi teman-teman coba pelajari tentang white balance, supaya foto kamu hasilnya juga lebih maksimal. Dan kemudian ada satu kondisi juga, ini mungkin tidak terjadi pada saat teman-teman memotret di kantor, tapi biasanya untuk foto wedding ya, wedding di daerah atau di satu lokasi tertentu di mana interiornya itu biasa punya warna-warna yang cukup mencolok ya, seperti misalkan ada satu kawinan warnanya merah, atau warnanya pink, atau warnanya hijau gitu ya. Lalu teman-teman ngerasa, oh kayaknya skin tone-nya kok agak kehijauan nih, agak kemerahan gitu. Nah itu biasanya bukan karena white balance, tapi biasanya karena ambience di sekitar kita itu mempengaruhi hasil foto kita, mempengaruhi skin tone dari orang-orang yang kita foto gitu. Jadi mudah-mudahan tips yang saya bagikan buat kamu dan juga teman-teman di sini yang sedang belajar tentang foto dokumentasi untuk bagian humas ataupun lainnya, mudah-mudahan bisa tercerahkan, dan juga mungkin ada teman-teman lain yang ingin memberikan masukan juga, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.